Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam namo buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Abdi Putra Lawele dengan NIM 2211031990. Perkenalkan, saya Elisa Amelia, NIM 2211031380. Perkenalkan, nama saya Putu Tiki Wahyudi dengan NIM 2211031419. Perkenalkan, nama saya Putri Eka Sukmawati dengan NIM 2211031384. Nama saya Imade Elis Sukamahendra dengan NIM 2211031397. Menurut Nyela, filosofi adalah upaya berpikir dalam tataran yang paling umum dengan cara sistematik mengenai semua hal yang ada di alam semesta atau mengenai semua realitas. Upaya tersebut disebabkan oleh adanya rasa ingin tahu pada manusia. Menurut Armstrong, ada 3 aliran filosofi. Yang pertama, idealisme. Idealisme dibawa oleh pemikiran yang dituangkan oleh Plato. Kaum idealis meyakini bahwa kenyataan tidak ditemukan pada apa yang dapat kita rasakan. Yang dimaksud sebagai dunia nyata adalah dunia mental berupa ide atau ideal. Apa yang kita temukan selama ini hanyalah berupa kenyataan bentuk paling akhir yang bisa diukur. Bagi kaum idealis, kebenaran umum dan nilai-nilai penting memanglah ada. Sebagai pendidik, tugas kita adalah untuk membawa ide yang bersifat abstrak ke tingkat kesadaran. Sesuai dengan pandangan ini, maka sangatlah penting untuk mengajarkan siswa tentang budaya turun-temurun umat manusia dan terutama mengenai usaha manusia di setiap zaman untuk meningkatkan pemahaman yang lebih sempurna mengenai kebenaran tertinggi. Bentuk kurikulum yang secara kuat menekankan filosofi, teologi, pengetahuan liberal, dan ilmu seni biasanya sejalan dengan gaya pikiran kaum idealis. Yang kedua ada realisme. Realisme menyatakan bahwa sangatlah penting untuk mempelajari kebenaran yang kekal. Kebenaran yang dimaksud ini akan ditemukan di dunia nyata yang keberadaannya terpisah dari gagasan terukur. Tokoh realisme adalah Aristoteles. Bagi kaum realis, ujian kebenaran adalah ketika ada sebuah ide yang ditemukan sesuai dengan kenyataan. Untuk itulah, kaum realis mengandalkan cara berpikir rasional. Mereka juga menempatkan prioritas tinggi pada pembelajaran siswa yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir. Mereka mempercayakan pakar kurikulum untuk mengidentifikasi pelajaran di sekolah yang membantu pengembangan anak di dalam mengorganisir pengetahuan dan membuat penilaian dengan didasarkan atas pertimbangan yang teliti dan mempertimbangkan bukti-bukti pendukung. Pelajaran sekolah seperti ilmu alam dan matematika adalah beberapa pelajaran yang paling ditonjolkan oleh kaum realis. Baik, yang selanjutnya yaitu pragmatisme. Nah, pragmatisme ini berfokus pada keadaan lingkungan yang terus berubah dan menolak gagasan adanya ilmu pengetahuan yang bersifat kekal. Kebenaran bagi kalangan aliran ini selalu berubah sepanjang waktu. Seharusnya orang memperlihatkan atau memperhatikan hal-hal apa yang dihadapinya dan membuat penilaian tentang kerangka pikir yang sesuai dengan masa dan budaya di mana mereka berada. Nah, tokoh pendidikan pragmatisme ini yang paling terkenal adalah John Dewey. Dewey mengutamakan penekanan pada kebutuhan manusia yang mudah untuk membangun keunggulan dalam keterampilan memecahkan masalah. Individu yang memiliki keterampilan jenis ini akan memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk berpikir dan beradaptasi pada kondisi sosial yang selalu berubah-ubah. Nah, jadi baik, di sini saya akan menyampaikan penutup pada materi kali ini yang mengenai tentang filosofi, yang dimana pada filosofi ini ada 3 aliran. Yang pertama ada idealisme, realisme, dan juga pragmatisme. Yang dimana pada idealisme ini dibawakan oleh seorang fisikawan atau pemikiran yang dituangkan oleh Plato. Yang dimana pada kaum idealis ini meyakini bahwa kenyataan tidak akan dapat ditemukan pada apa yang kita dapat atau apa yang kita rasakan, yang dimaksud dengan dunia.
Nah, yang kedua itu ada realisme, yang dimana realisme ini menyatakan bahwa sangatlah penting untuk mempelajari kebenaran yang kekal, yang dimana kebenaran yang dimaksud ini akan ditemukan di dalam dunia nyata atau dunia sekarang. Nah, dan yang terakhir ada pragmatisme yang berfokus pada keadaan lingkungan yang terus berubah dan menolak gagasan yang masuk. Dalam aliran pragmatisme ini ada ilmu pengetahuan yang bersifat kekal dan juga abadi. Kebenaran bagi kalangan aliran ini selalu berubah sepanjang waktu. Nah, jadi 3 aliran ini merupakan ada dalam suatu filosofi. Nah, maka dari itu, kelompok kami melakukan kesimpulan bahwasanya filosofi kurikulum ini membantu menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan itu sendiri. Tujuan ini dapat bervariasi bergantung pada cara pandangan kita pada filosofi yang dianut, seperti pencapaian kebahagiaan, kebijaksanaan, keterampilan, atau pengetahuan. Nah, maka filosofi ini juga memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan kurikulum yang akan berlangsung pada suatu tempat. Seperti contohnya SD yang kita ampu. Nah, adanya kejelasan filosofi ini pada suatu kurikulum dapat membantu mengiringi masyarakat untuk memahami tujuan serta pola-pola yang ada pada kurikulum tersebut. Nah, jadi demikianlah kesimpulan yang dapat kami bawakan pada materi filosofi kurikulum ini. Baik, jadi sekian pembawaan materi dari kelompok kami. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.